Warahmatullahi wabarakatuh wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa lagi di dalam YouTube channel Bang Haji Ridwan Koboy. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nil absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa alihi washabihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa live ya. Dan tak lupa kita sampaikan salat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Itu kencengan nggak salawatnya? Ya alhamdulillah. Mungkin para saudaraku semua di sini ada pertanyaan nanti ya, mau siapa yang bertanya masalah jodoh, karir, usaha, pengobatan dan keilmuan al-hikmah dan lain-lain, silakan yang mau bertanya. Nanti yang hadir juga silakan ya. Kalau memang mau bertanya silakan. Nah, abang perkenalkan dulu. Pada hari ini, pada malam ini, abang berada di daerah Cilengsi, Bogor, ya, di kediaman Padepokan Arjuna dan Sri Kandi, apa? Arjuna Sri Kandi Nusantara, yang ketua umumnya adalah Kang Atan sendiri di samping abang ya. Salam. Dan juga ada Mimi Maya di belakang layar. Dan Kang Atan ini beliau juga ketua DPC Forum Pembuluhan Gap Indonesia Cilengsi ya, Cilengsi Bogor. Dan juga ada ketua FPAGI Kang Heru. Ketua mana nih? Hah? Cilengsi juga ya? Baik. Saya Cibubur. Oh Cibubur ya. Atan ketua Cibubur. Ini Cilengsi, ketua Cilengsi dari Pemburu Ambek Indonesia. Ini ada Ustadz Zainal Fikri dan ada Mas Parmin ya, dari anggota Forum Pemburu Ambek Indonesia. Mungkin kalau ada yang hadir dijawab, dibacakan yang hadir. Ya. Dari abiku Malaysia hadir guru. Halo ya, siapa? Malaysia. Enggak namanya. Nggak disebutin. Ya, kalau ada yang mau bertanya jangan lupa sebutkan nama dan daerah tinggal, daerahnya aja. Malaysia, Singapura, Brunei, atau di Jakarta Selatan atau di Kalimantan. Ya, silakan. Bang, bahas masalah karir bang. Ya, karir dari siapa nih yang bertanya? Dari Nizar. Nizar di? Nggak disebutin dari Ya, mana. apa yang ditanyakannya? Silakan. Bayar berapa kira-kira bila nanya masalah dagang saya sepi, gimana caranya biar rame? Oh ya, apa bayar? Dibayar. Bayar. Nggak ada bayar, gratis. Jadi ada sedekahnya, sedekah buat Yayasan Majlis Taklim dan Zikir Ridwan. Alhamdulillah sudah diresmikan kemarin malam Jumat bersamaan dengan ulang tahun abang. Ya, terima kasih kepada saudaraku semua, ya, netizen, my bro, my guys semua yang memberikan selamat kepada abang, ya, berkurangnya umur abang.
Ya, berkurang umur abang, bukan bertambah, sebetulnya berkurang. Ya, berkurang umur abang karena Rasulullah SAW itu beliau berumur 63 tahun wafat. Ya. Nah kita nih mencapai 63 ini namanya berkurang, bukan bertambah umur. Berkurang apa? Berkurangnya umur kita itu dari 63 berkurang, akan mencapai ajal kita di hadapan Allah. Ya. Nah itulah. Jadi masalah karir bisa silakan nanti belajar. Ya kalau memang mau japri abang juga silakan di 08128 94 kali 68. Ya nanti kalau ada yang mau tanya sama Kang Atan atau siapa, Ustadz, silakan. Ya. Gitu. Nah, jadi jawabannya masalah karir, insya Allah, ya Allah yang maha memberi rezeki, yang maha kaya. Ya, ada salah satu juga yang belajar, dia buka kafe dan buka warung, itu belajar, ya ilmu hikmah, kemana aja nggak berhasil. Tapi dengan belajar itu menjadi spiritual jadilah spiritual untuk keluargamu, untuk orang lain, nusa, bangsa, dan agama. Makanya bisa menolong diri sendiri untuk menyembuhkan dan lain-lain, untuk syariat, usaha dan lain-lain. Seperti itu, ya. Jadi agar ya mungkin ke dukun-dukun, ke spiritual mana sudah capek, sudah dibohongin, dan juga sudah ditipu, dan lain-lain. Ya, mari kita belajar. Ya, karena banyak yang belajar seperti itu. Yang belajar di abang seperti itu banyak. Itu aja jawabannya sementara itu dulu. Assalamualaikum Bang Haji, saya Fajar dari Kuningan, Jabar. Mau tanya, kalau kita belajar keilmuan di Bang Haji, ada tempat nginep nggak sampai diajarin sampai bisa? Kalau untuk makan, insya Allah ada saya. Ada dari Lampung nginep sehari. Dari Palembang namanya Ababil, itu nginep 3 hari. Ada yang nginep seminggu dari Papua. Jadi dan ada tempat, insya Allah ada tempat, ya ada tempat, insya Allah ada tempat. Tapi abang mengajarkan tuh singkat, abang mengajarkan singkat. Di singkatnya itu daripada punya samurai panjang tapi tumpul, mendingan punya golok tapi tajam. Saya seperti itu. Ya, jadi nggak perlu lama-lama belajar, langsung buka praktek, insya Allah langsung buka praktek. Jadi gitu. Garansi kalau abang, insya Allah seperti itu. Berkana Allah, yang penting yang belajar ini berani, tegas, dan yakin, berani dan tegas. Yakin, berani dan tegas. Itu aja. Sementara itu aja. Ada lagi? Gibran dari Depok. Gelang Nagasari bisa taklukkan cewek. Saya yang keras kepala 3 bang. Dan mahar berapa? Jatuh dagang. Ya, sebenarnya gini, orang beli gelang Nagasari dan tasbih Nagasari itu sebenarnya ada bonus ilmu khodam, ya, dan itu bisa dibuktikan. Gitu. Jadi kayak ini contohnya gelangnya nggak pakai ya, mana bawa, ada itu ya, yang jadi lempar. Jadi gelang gitu kan, gelang Nagasari. Ini benda aja, ya, media, ya media. Yang mana belajar dengan abang itu, jadi bisa mengisi benda, bisa mengisi apapun, benda, batu, keris, apapun bisa. Mencabut pun bisa, gitu ya. Dan bisa mengisi lagi ke orang lain, bisa. Nah jadi untuk wanita, untuk pria dan lain-lain itu memang ada rahasianya, yang ilmu-ilmu yang diberikan, ilmu khodamnya yang diberikan. Itu bonus aja sebetulnya. Ya. Kita percaya dengan benda boleh,
Tapi yakin kepada benda tidak boleh. Yakin hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Ya, lanjut. Apakah Bang Haji bisa melihat jin dengan mata? Insya Allah, ya, kalau mau lihat jin dengan mata itu gampang. Di sini nih ada kebun kosong nih banyak. Tinggal amalkan ilmu hikmah, tancapkan buhur, ya buhur lidi. Buhur lidi itu kayak ini. Nah, ini buhur lidi. Tancapannya 3. Baca ilmu hikmahnya, tapi yang gelap ya, tempat yang gelap. Nah, tempat gelap, kita zikir, insya Allah. Ya Allah, tunjukkan kegaibannya Engkau ya Allah. Makhluknya Engkau ya Allah, tunjukkan ya Allah. Hadirkan ya Allah. Ada bacaannya, ada caranya, perlu belajar. Ada kuncian bukanya itu. Jadi nggak semena-mena, tanpa belajar, tanpa bimbingan begitu aja ya. Itu. Jadi harus ada bimbingan. Barang siapa yang belajar dengan buku, tanpa guru, belajar dengan YouTube, tanpa guru, sama aja belajar dengan setan. Itu hadis Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Jangankan ngelihat jin gitu, ya istilahnya. Jangan ngelihat jin, ngelihat perempuan lewat aja kelihatan. Iya. Jadi jin perempuan, ada jin laki, ada jin pala hitam apa lagi. Itu lebih gampang itu. Itu ya. Bang Haji sama di ini, kemarin Bang Haji pernah bilang di pengajian, Sama di kalau dibukain mata batin bisa, berminat nih saya Bang, tapi pengen yang instan Bang, kalau bisa jangan puasa. boleh. Boleh. Ayo kapan? Mau bayarnya berapa mahar sedekahnya? Ya. Dalam waktu 15 menit. Dalam waktu 15 menit. Nanti di rumah abang. Di rumah abang matiin lampu semua. Nggak ada sedikit pun cahaya. Dan di sampingnya abang. Karena harus dikawal. Takutnya pas ngelihat ngantem. Apalagi nggak puasa, nggak ini. Ya kan, hantem, kaget, jatuh. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Itu demi Allah, demi Allah. Ya agama Katolik, Kristen, Buddha pernah. Ya bukan mata zohir ya. Bukan mata batin di sini, ini mata batin. Mata zohir ini, lihat. Gitu. Insya Allah. Yang penting mahal sedekahnya sesuai aja. Bos. sama di. Itu murid tuh, murid tuh. Murid bandel. Murid bandel. Tapi subhanallah kemarin belajar hikmah, ngisi neon tuh nggak pecah-pecah di ini. Ya, seperti ya. Kita lanjut. Yang hadir. Hadir dari mana aja? Abang nggak bisa lama-lama ya. 1 jam doang ya. Ini udah berapa menit ya? 20 menit ya. 1 jam. Karena abang kemarin ini niat silaturahim pertama. Ya. Kedua, lagi pengen keluar rumah. Biasa jarang keluar rumah kan abang, di rumah terus ya. Sama silaturahim, kedua pengen keluar rumah karena disuruh keluar abang. Ini malam disuruh keluar. Tunjuknya begitu. Kemana aja udah. Bang Haji, ilmu al-hikmah bisa dipelajari oleh seseorang siswa SMP nggak Bang? Kalau umur 15 tahun bisa, boleh. 15 tahun ya. Kemarin ada dari Cikarang, ya Rizky Cikarang umur 15 tahun belajar. Dan anak abang pada saat di pesantren di Ciawi itu umur 15 tahun sudah mengobati orang yang kesurupan 8 orang perempuan. Pesantren di Ciawi. Kiainya ada, nama kiainya kenal abang. Nah, itu mengobati umur 15 tahun. Sekarang anak abang sudah sarjana Quran. Sudah lulus. Itu bisa. Ya, dibimbing, yang penting dibimbing ya, ada bimbingan. Kebanyakan yang stres, yang gila itu tidak ada bimbingan guru. Gitu loh. Atau dia belajar dengan buku tanpa bimbingan guru. Ya, itu gila jadinya. Ngaco jadinya.
Itu, silakan. Bang Haji, kalau mau ikut ilmu hikmah bila kita melanggar perintah agama, misal minum miras apa langsung hilang? Tidak langsung hilang. Biasanya pelan-pelan, karena kalau sudah dipuasakan, sudah puasa sudah menjadi darah daging, itu keluarnya pelan-pelan hilangnya, pelan-pelan baru hilang. Tapi kalau dipuasakan lagi, dizikirkan lagi, bagus lagi ilmu hikmah. Ya, jadi ilmu hikmah itu tahun 80-85 itu namanya ahli hikmah atau sinlamba saudara lahir batin di Cisoka tuh, Cisoka udah tahun 80-85 abang udah pada saat abang ngajar tuh udah sama itu Cisoka ya. Terus di mana lagi tuh ya, jadi di tiap daerah tuh ada tuh di Cimande, Kalikolot 2, Keji Holil tuh guru abang Cimande, TKDH itu dulu. Keji Holil yang kakinya yang bisa Al-Fatihah. Terus kita selalu menyebutkan nama guru kita langsung bacakan surat Al-Fatihah kalau beliau sudah wafat. Ya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Saya Lutfi dari Sukatani, Pebayuran. Apakah Kodam bisa menghambat rezeki? Bisa banget. Ya, jadi Hodam itu begini ya. Yang disebut Hodam itu ada beberapa macam Hodam. Hodam itu arti bahasa Arab, artinya pembantu. Hodama, pembantu perempuan. Hodama. Nah, Hodam itu ada beberapa macam. Ada Hodam dari ayat Allah, ada Hodam dari benda, ada Hodam ayat Allah, ada Hodam malaikat, ada Hodam jin terbagi dua, jin muslim dan jin kafir, ada Hodam siluman, macam-macam itu Hodam. Yang mana yang kita pelajari Hodam? Gitu. Dan Hodam dari semua agama ada juga. Nah itu. Tadi apa pertanyaan? Apakah apa? Menghambat? Bisa saja. Begini, ada satu riwayat, ada di YouTube abang, yang dia memegang, bapaknya dulu megang Hodam ilmu macan. Ya. Tiba-tiba bapaknya meninggal, tanpa sepengetahuan anaknya, itu Hodam macan itu masuk ke dalam tubuhnya dia, hampir setiap hari jadi macan. Nah lalu anaknya nggak tahu dan tidak mau. Nah sehingga pada saat kesurupan itu istrinya dicekek, baru lahir, baru menikah dicekek istrinya. Anak bayinya dilempar. Itu ada di YouTube abang. Orangnya daerah orang Bucit, abang tidak sebut namanya. Ya. Nah, kenapa? Nah itu tadi, ada Hodam yang baik, ada Hodam yang tidak. Dari bangsa apa itu Hodam? Itu kita harus tahu. Ya. Jadi sehingga akhirnya datang ke rumah, abang sudah datang ke rumah malam Jumat, gitu. Dan kita ruqyah, kita apa? Subhanallah, alhamdulillah sampai sekarang tidak lagi. Coba kalau sampai nyekek bininya, terus anaknya yang baru lahir dilempar ke kasur, untuk ke kasur. Coba kalau ke ubin, mati bisa tuh anak. Nah, disitulah hati-hati. Dan satu pelajaran. Ya, banyak ilmu Hodam itu banyak macam. Ya lanjut. Bang, saya punya teman seorang Kristen. Saya orang Nasrani dapat belajar kepada Bang Haji. Bisa. Alhamdulillah yang belajar privat dengan abang ada non muslim ya, Katolik, Kristen, Buddha, ada ya. Itu ada Kristen, Buddha, Katolik, Hindu ada. Nanti abang buktikan. Kalau sudah belajar, abang masukkan di grup VIP abang, itu ada semua. Dari luar negeri maupun dalam negeri ada. Itu bisa. Kenapa kok bisa? Karena Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kepada siapapun Allah berikan keberkahan. Allah berikan rezeki kepada siapapun. Mau agama apapun Allah berikan. Itulah keadilannya Allah. Disitulah. Bang Haji tadi nomor japinnya berapa Bang? Hah? Nomor Nomor HP.
Japri sama nomor telepon biasa sama 08128 94 kali 68. Nanti setelah live ini abang kasih pin, nanti ada nomor abang. Ya. Imam Syafi'i pernah berkata, orang siapa mengaku-ngaku bisa melihat jin, gugurlah syahadatnya. Bagaimana menurut Bang Haji Koboy atau ucapan Imam Syafi'i? Apa arti gugurlah syahadatnya, Bang? Ya, bagus pertanyaannya. Tapi jangan salah juga, mesti belajar lagi dengan hadis-hadis yang lain. Dengan hadis-hadis yang lain. Contoh, gampang sekali. Di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu anaknya dari Raja Jin. Dan di Al-Quran, di dalam di zaman Nabi Musa, Firaun mempunyai guru seorang sihir, dukun sihir. Ya, dukun sihir Nabi Musa jadi punya tongkat, jadi ular. Nabi Musa punya tongkat juga, alaihissalam. Jadi ular juga, dimakanlah ularnya tukang sihir ini oleh tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular. Terus, nah itu satu contoh. Nah, kalau sekarang orang bisa melihat jin terus dia bilang apa? Gugur syahadatnya. Itu di zaman Rasulullah, di zaman ini. Sekarang tidak, beda. Ya. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi, pada para wali karomah, pada manusia biasa, ma'unnah, kelebihan Allah berikan. Makanya ada anak-anak indigo yang bisa melihat jin. Tapi anak indigo melihat jin, pada saat dia melihat jin, tapi dia tidak punya tameng di dirinya, akan kehantam oleh jin itu, rusak. Ada murid abang orang Kristen, tidak perlu abang sebutkan namanya. Itu anak indigo. Ya. Pada saat ibunya sakit, dia melihat ada jin di situ. Setelah diobatin ibunya, malah nyerang ke dirinya. Nah, akhirnya belajar bagaimana mempunyai tameng untuk melawan, untuk menangkis atau menangkal tembakan-tembakan atau dari guna-guna atau dari jin. Gitu. Ya, dari para Imam Syafi'i, abang juga Imam Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada 5 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Imam Ja'far Shadiq. Yang mana? Ya. Jadi hadis itu, ya gugurlah dia apabila dia melihat ini. Itu hadis yang untuk kepada siapa? Kepada siapa? Kalau kepada orang yang tidak beriman atau tidak tahu hukum-hukumnya, oke, sah-sah saja. Jadi menjadi kafir. Tidak. Makanya penjabaran itu panjang. Penjabaran itu nggak selesai seminggu kalau dijelaskan. Di dalam ilmu fikih Islam, di dalam ilmu tasawuf, atau di dalam ilmu syariat, tarekat, hakikat, marifatullah itu sangat dalam. Tidak selesai untuk menjelaskan masalah kegaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang. Nah, silakan. Bang, kalau kita lagi ada, malah kok tubuh kita gemeteran. Kalau belum selesai permasalahan yang ada di depan mata. Kenapa ya, Bang? Gimana? Malak. Bang, kalau kita lagi ada hodam. Kalau di badan kita lagi ada hodam. Malah kok tubuh kita gemetaran kalau belum selesai permasalahan yang ada di depan mata kita. Ya, tergantung. Gini, pada saat memang kalau kita punya hodam di tubuh kita, jangankan punya hodam, nggak punya hodam aja, lagi ada masalah, kita bisa gemeter atau emosi atau naik doa, itu secara manusiawi dan wajar, gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kita untuk mengendalikannya dengan istighfar, dengan kesabaran, astagfirullahaladzim, ya sabar ya Allah, dengan banyak cara. Kenapa? Itu cara adat dan cara Islam itu wajar seperti itu. Gitu. Di depan mata kita kok tubuh saya gemetaran kalau lihat musuh, penglihatan gelap dan terang, dan lihat musuh kita jadi kecil orang. Apa sebenarnya yang terjadi pada saya, Bang? Ya berarti kamu satu memang kamu bisa aja kamu punya hodam
atau memang kamu punya ilmu sehingga dengan hodam itu di badan kamu itu melihat orang kecil semua dan berani mati, siap maju, siap tempur bisa. Ya, ini kalau ada pertanyaan lagi biar gantian ya, abang agak capek ngomongnya. Biar Kang yang jawab gantian. Ayo silakan. Bang, gimana Abang caranya? tim dakwah. Jadi Ustadz Zainal Fikri ini tim dakwah. Tim dakwah kalau ada yang mau bertanya hukum-hukum Islam, fikih, nanya sama Ustadz Zainal ya. Gitu. Jadi bisa gantian. Ayo. Bang, gimana caranya membangkitkan tenaga dalam dari ilmu alam? Nah, coba Ketua Umum Arjuna dan Serikandi Nusantara ilmu alam. Kalau untuk ilmu alam Tahu. sebetulnya pembelajaran keilmuan ya, cuma itu perlu banyak pembelajaran karena ilmu alam itu kita harus memerlukan kebatinan yang kuat. Nah, satu hati juga harus kuat dan segala istilahnya untuk suatu segala lelaku ritual itu kita harus bisa menjalani. Karena untuk mendapatkan suatu keilmuan alam itu sangat berat. Kita tidak bisa dengan cara pengerjaannya. Jadi gini. Oke, jadi untuk mendapatkan keilmuan alam ya. Untuk mendapatkan keilmuan alam, jadi kita harus benar-benar bisa lelaku istilahnya secara ritual kebatinan, lelakonnya, dan kita harus bisa mengerti, menyatu dengan alam. Jadi tidak semudah apa yang kita pelajari dengan keilmuan-keilmuan biasanya. Jadi perlu nanti yang ada namanya lelaku kumkum, segala macam, semedi dan sebagainya. Itu harus benar-benar dijalani. Karena ada yang namanya puasa itu pasti akan ngikut terus nanti ke jalan untuk mendapatkan suatu keilmuan alam itu. Karena nggak semua orang bisa untuk dapat keilmuan dari alam, itu susah menyerap energi alam itu sangat susah. Jadi kita harus benar-benar asah diri dan untuk punya niat kemauan untuk belajar kebatinan. Itu namanya kebatinan, bukan keilmuan. Karena dalam kebatinan itu kita harus benar-benar belajar yang sangat dalam ya Bang ya. Jadi beda dengan keilmuan. Karena kalau keilmuan mungkin kalau dari belajar ke Bang Haji pun bisa. Karena kalau belajar kebatinan kita harus benar-benar fokus untuk istilahnya belajar dengan menyatu dengan alam. Jadi gitu. Dengan Bang siapa tadi? Dengan Iqbal. Oh, dengan Bang Iqbal. Dari mana? Dari mana? Gak disebutin. Oke. Tolong yang bertanya sebutkan nama deh, mau nama palsu ke nama benar, yang penting tempat Daerah, tinggalnya daerah, benar, daerah daerah. tinggal, Malaysia, Bojongkenyot, atau Turki, Turunan Kidul gitu kan, ya Hongaria, Bapak Iya. Binaria, seandainya gitu kan, nanti disebutin aja. Oh. Jadi gitu Bang, jadi harus benar-benar tirakat yang kuat untuk mendapatkan suatu keilmuan alam. Karena keilmuan alam itu nggak semua orang bisa. Jadi perlu proses perjalanannya itu panjang. Oke Bang, yuk lanjut. Nah, sebentar. Jadi abang tambahkan apa yang dikatakan Kang Atan itu benar. Ya. Abang tambahkan sedikit aja bahwa belajar dengan ilmu alam itu ada kalau di hikmah itu papat kelima pancer. Nah, dan manusia ini ada 4 unsur. Unsur api, air, angin, tanah. Nah, itu pada saat unsur tanah atau unsur angin atau udara atau api kita harus menyatu dengan alam. Dan kita tirakatnya itu zikirnya itu di paling tidak ya di kebun yang gelap, di hutan gitu paling enggak, atau di pinggir hutan atau punya tanah kosong menyatu dengan alam. Dan ada beberapa cara menurut agama Islam, menurut agama Hindu, Buddha dan lain itu semuanya ada cara. Dengan Buddha sana begini, Amitohut, Hindu begini, menyatu dengan alam. Ada lagi dengan Islam, ya zikir. Jadi beberapa macam cara. Dari semua agama tuh ada untuk menyatu dengan alam, belajar dengan alam tuh ada. Begitu. Ya, itu tambahan. Yang dikatakan Kang Atan benar, semuanya benar. Abang tambahkan sedikit saja. Ya, biar karena gini, di dalam kita live ini untuk mungkin seluruh dunia melihat, kita harus bisa menjelaskan singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Tapi di dalam ilmu-ilmu Allah dan ilmu apapun, tidak bisa simple, singkat itu langsung jadi, itu nggak bisa. Harus benar-benar dijelaskan. Nah itulah satu pelajaran yang mana
kita ini harus mencari guru, harus belajar, harus ada bimbingan. Nggak sembarangan dengan buku aja lihat begini, dengan YouTube aja begini. Nggak, yang fotokopi. Kata setan ini, lu fotokopi, gue kerjain lo. Gitu. Gila, celeng. Nah gitulah, harus ada bimbingan semuanya. Ada lagi silakan. Yang hadir sebutin kesian teman. Bang, kalau kita memandang lilin menyala sampai menjadi 3 di dalam ruangan yang gelap, apakah bisa mengubah matematik kita? Belum tentu. Itu beda pelajaran. Ada lagi satu pelajaran, kita melihat lilin sampai tidak mengedip mata. Lilin atau matahari atau bulan. Itu ada pelajaran, itu namanya dengan alam tuh. Kalau udah dengan matahari dan bulan tuh alam. Dengan alam. Ciptaan Allah. Dan kita tidak boleh merem sampai mengeluarkan air mata. Ada yang sambil berzikir, ada yang sambil berdoa dan lain-lain. Ya. Kalau melihat lilin terus ada 3 gitu, itu hanya bayangan sebetulnya. Karena kita konsentrasi 1 jadi 3. Yang satu pelajarannya lagi bahwa bagaimana melihat lilin itu terus dengan zikir, dengan ilmu, lilin mati. Nah matinya ada beberapa cara. Ada mati pakai sulap, ada mati pakai trik, ada mati memang benar-benar pakai ilmu. Nah itu yang membuka sekalian, ya kan? Jadi biar paham gitu loh. Yang mana trik, yang mana sulap, yang mana ilmu Allah atau ilmu lain-lainnya. Karena setiap daerah tetap mempunyai ilmu. Bali, Jawa Timur, Sumatera, Ambon, Papua, semua ada. Jakarta ada semua. Ya. Jadi di Arab itu di Arab itu pohonnya, di Indonesia ini buahnya. Istilah seperti itu. Lanjut. Berapa lagi? Masih 20 menit lagi ya. Yang nonton berapa? Berapa juta? 1. Oh 1000 juta. Alhamdulillah. Apakah jin muslim itu semua perkataan dan tindakan pasti benar dan lurus? Apa? Jin? Apakah jin muslim itu semua perkataan dan tindakan pasti benar dan lurus? Kalau tidak, kenapa orang kesurupan kok diajak ngobrol? Padahal jin banyak yang suka bohong, bodohnya dipercaya ucapan jin itu. Ya, gini ya. Itu pertanyaannya bagus dan sangat dalam dan sangat menyinggung. Menyinggung bagi orang-orang yang bodoh. Bagi orang-orang yang bodoh, tidak belajar. Jin itu terbagi 2, jin muslim dan jin kafir. Abang jelaskan dulu nih. Nah, kenapa ada jin muslim dan jin kafir? Di zaman Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim, makanya di Makkah ada masjid jin. Masjid jin itu, kenapa riwayatnya disebut masjid jin? Pada saat Rasulullah SAW membaca Al-Quran, salah satu jin mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca Al-Quran, sehingga tergerak hatinya, sehingga jin itu masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita seperti itu. Makanya ada 2, jin muslim dan jin kafir. Nah, pada saat seandainya orang kerasukan, kemasukan, kesurupan jin, kita harus tahu jin muslim atau jin kafir. Pada saat kita bacakan ayat Allah ini yang kesurupan, ya, ada yang masuk itu jin muslim. Pada saat dia baca Al-Quran diludahin, salah lo bacanya, goblok, kata setannya, kata jinnya nih. Karena jinnya pintar ngaji. Kadang dibacain ayat kursi, bukannya kabur malah duduk di kursi. Itu. Ya. Jadi ada lagi yang dibacakan ayat Allah, jin itu kepanasan. Berarti jin kafir. Itu. Nah, terus kenapa kok diajak ngomong? Suka-suka aja. Kalau abang ngobatin nggak mau banyak ngomong. Dia di YouTube abang nggak mau banyak ngomong abang. Kamu dari mana? Kayak ini. Kayak orang-orang yang lain gitu ya, yang ngobatin kena jin ditanya gini begini begini kelamaan, pusing pegel kelamaan, ya kan, kesian yang ngantri pasien-pasien, mendingan yang mau bilang tadi, mendingan punya golok pendek tapi tajam, selesai dah, daripada samurai panjang tapi tumpul. Obatin cepet ini kasih air selesai, sudah sembuh, itu aja.
Ya, kalau mau ditanya-tanya silakan. Ada juga di YouTube abang. Pada saat di ruqyah, nyungsep orangnya. Jinnya ngomong, dari mana kamu? Dari Makassar. Ya kan? Setan dari Makassar. Udah deh, keluar deh, nggak usah banyak ngomong deh. Karena abang singkat aja deh, biar cepat sembuh. Ada lagi yang kesurupan. Dari mana kamu? Dari Bogor. Bawa talas nggak? Nggak bawa abang. Pulang bawa talas dulu. Ntar kemari lagi. Begitu. Akhirnya pulang tuh jin kan. Setannya lupa kemari lagi. Nggak bawa talas. Gitu. Jadi simpel. Kalau kita mau tanya-tanya silahkan. Itu hak dari yang pengobat, dari yang spiritualnya. Nanya dari mana kamu? Siapa yang ini? Siapa yang nyuruh? Silahkan. Begitu. Bukan kita bego. Tinggal mau kita aja. Ya. Itu tadi siapa yang tanya? Asep. Ya, Asep dari mana? Dari Bojong. Nah, ya. Jadi gitu ya, Asep. Jadi, tanya-tanya begini-begini kok kita bego. Ada maksud dan tujuannya. Seorang spiritual, seorang paranormal. Kalau sampai itu jin bicara, menjawab, nah kesempatan kita untuk bertanya, siapa yang mengirim? Siapa yang menyuruh? Gitu. Dan dari mana? Kan itu. 3 aja. Siapa yang mengirim, siapa yang nyuruh, dan dari mana? Cukup. Gitu. Ya. Jadi judulnya tadi apa nih? Pencarian dukun santet. Ya, jadi abang kemarin ini dengan judul pencarian dukun-dukun santet, abang lagi pengen belajar nih. Belajar maksudnya pengen nyari nih sama Kang Atan gitu, kali ini daerah sini ada dukun santet di mana ya. Begitu. Saya begitu. Sekali silaturahmi, kan abang nggak tahu daerah sini nih. Ya kan, tahunya Jakarta. Jakarta dukun santet bingung, temen-temen juga. Ya teman, di sini dukun saya teman. Ya sini murid. Gimana? Kalau sini kan yang punya wilayah Kang Atan, Ketua Umum Arjuna Nusantara, Arjuna Serikandi Nusantara, gitu kan. Jadi kan tahu wilayah mana Kang. Kalau ada kita kasih tahu, udah A1 kita gerbek Kang, kan begitu. Masuk ke penjara kalau kita masuk kalian gitu, ya kan istilahnya, gitu kan. Jadi pertama silaturahim sebetulnya ya. Tapi ya kalau memang ada ya kita kapan-kapan kita pancing, kita gerebek atau bagaimana gitu kan, atau kita 86-in atau damai atau bagaimana ya kan, itu bagaimana Allah aja nanti, itu mah istilahnya gitu. Ya, silakan. Cukup bang, dukun santet. Jadi begini, kita itu negara hukum, bukan negara abal-abal, bukan negara dongeng. Kita ini Indonesia negara hukum, NKRI harga mati, gitu loh. Nah, sampai detik ini, ya Indonesia membuat undang-undang santet dan teluh ada, tapi belum selesai, belum disahkan. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Karena santet itu bisa menjadikan ke penyakit medis yang sehingga dideteksi oleh medis, oh sakitnya lambung, oh sakitnya saraf, padahal udah bekas kena teluh, kena santet, ya, jadi gila, jadi sarafnya putus, lambungnya jadi nggak makan jadi sakit, kan begitu, ya kan? Makanya boleh jadikan undang-undang itu, sahkan, ayo pemerintah ajak rapat di DPR, spiritual senior, spiritual yang baru yang tahu pengalaman masalah santet teluh, ajak kompromi, ajak rapat, ya kan? Mantan-mantan santet siapa nih? Bang Haji, Kang Atan, ya mantan-mantan santet. Ayo hadirkan. Bagaimana cara? Abang punya bukti satu, tapi abang tidak keluarkan di dalam YouTube ini. Satu bukti kalau dia dukun santet, gampang. Kenapa mantan dukun santet? Itu rahasia. Pada saat kita gerebek, buktinya apa? Ada. Tapi tidak abang buka di dalam YouTube ini. Benar ya Kang? Itu. Dan itu bisa dibuat bukti di pengadilan maupun di hukum undang-undang Indonesia maupun di pengadilan. Itu bisa. Gitu. Ya. Apabila ada yang melapor lagi. Gitu. Insyaallah. Karena undang-undang santet ini
tidak dikeluarkan karena tidak bisa ada bukti. Dan kebetulan yang diundangnya bukan mantan dukun santet, yang diundangnya kiai, ulama dan lain-lain yang memang bukan di bidangnya. Karena ulama ini ada beberapa macam. Ya. Satu, contoh aja. Ulama ahli dakwah. Wah, pinternya dakwah. Ada ulama ahli tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, hafiz Quran. Ada ulama ahli falakiyah, menghitung bulan, menghitung hari, menghitung ala falakiyah. Ada ulama ahli hikmah di bidang hikmah. Di dalam kitab Mausul Hikmah, Tajul Mulus, Samsul Ma'ani Al-Kubro, itu karangan Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Lalu ulama ahli kitab kuning, hadis atau ahli hadis, ahli tafsir. Nah, jadi ada ulama beberapa macam. Nah, undang ulama ahli hikmahnya untuk rapat di DPR. Untuk masalah santet dan teluh. Karena banyak sekali orang yang kena santet dan teluh itu yang mengakibatkan penyakit ke medis, larinya ke medis. Karena teluh santet itu sering abang katakan di dalam itu, sering dalam pengajian dan apa, ya bisa lari ke fisik, ke usaha, ke rumah tangga, atau jin itu bisa merusak ke fisik, ke rumah tangga atau ke usaha. Ya, ke rumah tangga jodohnya susah. Usahanya hancur. Rumah tangga berantem mulu, panas aja. Ngeliatnya benci aja kayak ngeliat tai, kotorannya, kotorannya. Ya begitu. Nah, itu perlu dirukian karena sama Kang Atan atau sama Bang Haji tinggal pilih aja. Ya kan? Itu. Ada lagi? Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Ini saya Dwi dari Jogja. Oh iya. Salam saya di Padepokan Kisah Munggoso. Salam keluarga Bang Haji. Oh iya, alhamdulillah. Bang Haji, saya mau konsul Bang. Gimana Bang caranya? Kapan saya bisa konsul sama Bang Haji? Begini ya. Kalau kamu memang pasiennya Ki Sambung Roso, tadi abang juga kontekan dengan Ki Sambung Roso, beliau habis dari Cilegon, abang mau mampir tadi, tapi karena beliau di Cilegon, akhirnya abang mampir juga di sini. Rencana dari sini mampir ke Ki Sambung Roso, rencana. Ya, itu rencana. Kita berencana, Allah yang menentukan. Dari 5 yang abang hubungin, yang harus abang keluar, ya petunjuknya dari Allah, abang ke sini. Ke Padepokan, ya, Arjuna Srikandi Nusantara. Ketua umumnya Kang Atan, sekretarisnya Mimi Maya. Ada di belakang tuh, di belakang layar. Sekarang ini di belakang layar tuh. Lagi monitor. Gitu kan. Jadi, di situ. Kalau kamu pasiennya Ki Sambung Roso, ya abang jujur dengan kode etik spiritual, ya kamu harus izin dulu dengan Ki Sambung Roso. Ya. Nah, kamu sebutkan nama tadi, kecuali kamu tidak sebutkan nama, ya kan? Kamu bukan pasiennya Ki Sambung Roso. Kamu pasiennya Ki Sambung Roso, kamu harus izin dulu ke Ki Sambung Roso. Boleh tidak datang ke rumah abang atau berkonsultasi dengan abang. Karena banyak seperti spiritual itu seperti itu. Spiritual dari seandainya dari mana datang ke rumah abang, saya bang kemarin ke situ, ya temen abang, ya saudara abang, bingung jadinya, ya adik abang, kan begitu. Sebenarnya siapapun kita terima, tapi ada kode etik spiritual, kode etik paranormal itu ada. Jangan menyerobot pasien, istilahnya kasar itu, jangan menyerobot pasien dan jangan menjelekkan saudara kita sebagai spiritual itu, ya kan? Ini ada yang ngejelekin, Bang Haji, saya ada yang ngomong sama abang, bang, ada yang ngejelekin abang, jelekin apaan? Gara-gara abang mata mengokin keris, ya, itu mah anak kecil. Sekarang begini aja, seandainya ada keris, ini keris seandainya, keris abal-abal, yang jual banyak di pinggir jalan, harganya 5.000, 10.000, abang pengokin, nggak salah abang. Karena itu keyakinan kepada Allah dan percaya kepada benda, abang ajarkan. Yang hak-hak, batil-batil, karena abang bakal mati. Semua camat calon mati. Tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi di rumah abang masih ada keris yang 45 juta yang belum laku.
Abang pengokin, ya sayang. Bego abang, goblok abang. Terus mahal dipengokin. Kan begitu. Bang, saya beli keris 10 juta. Terus ada isinya nggak bang? Ada hodamnya nggak bang? Oh, mana coba lihat. Saya lihat, pas lihat. Oh, ini isian, nggak ada hodamnya. Tapi banyak yang jual, bukan yang asli. Ide, abang cabut ya, pindahin ke badan kamu. Dek, abang pengokin. Ngek, kaget. Hah? Bang, 10 juta dipengokin bang. Biar habis pasur. Nah, di situ satu pelajaran. Maksudnya apa? Bukan abang menghina keris. Keris itu pakaian para wali dulu. Ingat, 9 wali pakai keris. Tapi para wali tidak pernah menggunakan keris itu. Tapi para wali Allah menggunakan ayat Allah. Contoh, tasbihnya baca muter terbang dari film. Sejadahnya terbang. Dengan Allahu Akbar pindah. Makanya ada satu ziarah ya di Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Itu tempatnya para wali rapat. Dengan apa? Bukan dengan keris, tapi dengan ayat Allah. Di situ ada yang keluar, ada lobang keluar dari Banten, keluar dari Cirebon, keluar dari Demak. 9 wali kumpul di satu tempat di goa itu. Pamijahan Syekh Abdul Muhyi, aulia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah. Nah, jadi pengertian-pengertian itu kita harus pahami, gitu, ya. Jadi jangan sampai nanti salah paham. Wah, saya benci sama Bang Haji gara-gara pengokin keris. Di rumah abang keris banyak. Dulu abang jual-jualin keris, bener. Dulu mah masih zaman abang kaya, satu rumah keris semua. Abang hobi, tapi jujur, ya, abang jujur, tidak mendalami ilmu keris. Tuh, kalau abang jujur, goblok, bego, pintar, enggak. Tidak mendalami ilmu keris. Ada lagi murid abang yang mendalami ilmu keris. Abang mendalami ilmu hikmah. Tahun 80, 85 itu. Sudah ngajar hikmah. Al-hikmah sudah ngajar, mental-mentalin, begini, bogono, udah. Nah sekarang baru mulai lagi. Gitu loh. Nah, jadi, keris itu abang hobi aja senang. Keris, batu, terus juga dagang batu. Rumah dalam batu yang diisi gitu kan, dalam ini, dalam itu, dalam ini. Nah, itu aja. Ya. Istilahnya seperti itu, ya. Jadi bukan kita itu menghina benda, enggak, jangan salah paham. Kadang-kadang nih ilmunya cetek, udah mendoktrin orang, ya kan? Gitu. Baru ngaji 1-2 kitab udah mengkafirkan orang, repot, ya Ustaz. Ngaji baru 1-2 kitab, lu kafir lu ini wah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengatakan orang itu kafir, dirinya sendiri yang kafir. Itu ingat, itu hadis. Ya Ustaz ya. Gitu. Jadi harus mengkaji diri kita juga. Silakan. Muhammad Nur Ikhwan Syahroni, Cikampek, asli Mojokerto, Jawa Timur. Ya. Yang setiap mau menikah pasti gagal. Nah ya, ini kalau Cikampek kan deket nih sama ini nih. Cikampek kan deket sama Cilengsi. Biar Kang Atan yang jawab. Gantian abang capek. Mau nikah gagal. Oh, udah berapa kali gagal Kang? Kira-kira itu? Setiap dekat sama cewek ya. Itu bisa banyak faktor Kang. Bisa juga karena mungkin belum jodoh, bisa jadi. Atau juga mungkin ada aura diri yang tertutup. Itu bisa terjadi juga. Jadi kalau memang setiap kali dapat kenalan cewek gagal untuk nikah, biasanya sering terjadi karena adanya aura energi yang menutupi diri. Nah, bisa juga ada orang yang nggak suka dengan abang gitu. Ya, jadi ditutup segala jodohnya itu. Gitu Bang. Ya mungkin kalau mau ke Bang Haji Ridwan monggo silakan bisa, ataupun mau kalau dekat kemarin nih, sono, ini Cilengsi Kang Atan. Cilengsi bisa. Bang minta nomor terus Bang kasih nomornya. Ya. Itu biasanya rezeki mah nggak kemana. Ada penutupan energi itu Bang. Gitu. Karena Allah mah adil, Allah kan kagak bego. Iya. Ya, nanti kalau mau ke yang dekat ke Kang Atan sini bisa. Ya. Tuh dibuka
mendoakan itu jodohnya, auranya apa semuanya. Insya Allah. Jadi bisa juga ada guna-gunanya ya Kang ya. Bisa jadi, Bang. Telunya dikunci. Karena ini laki ya. Laki. Laki. Muhammad. Ya, bisa juga karena dia pernah menyakiti wanita, sehingga wanita itu sakit hati, dikunci dia. Dikawinin sama batu nisan, Biar dapat jodoh, dikunci Bang, ya. pakai jodoh, iya sama gunting, bisa tuh. Itu ilmu telunya ada buat ngunci biar nggak dapat jodoh, benar. Gitu. Banyak Ya. faktor jadinya, Bang. Jadi beberapa hal banyak faktor, benar. Nggak ada yang nanya hukum Islam apa ya sama Ustadz Jenal gitu. Ustadz Jenal udah senyum-senyum nih tadi. Orang Indonesia senangnya nanya kayak gini. Iya, memang kalau kita ngaji sama hukum Islam nanya susah udah pegel katanya ngantuk katanya capek. Ayo. Gimana? Bang, Adi. Ya, terima kasih. Berat zaman pemburu hantu di Siapa namanya? Dari? Dia Kusuma Wardani. Oh, dia Surabaya nih. Dia Surabaya dari tahun 2004 itu. Ada dia Surabaya, ada dia Lombok. Subhanallah ya. Semoga kamu bahagia selalu dunia dan akhirat ya. Saling mendoakan. Karena manusia hidup itu gini ya. Manusia hidup tanpa bantuan orang lain tidak akan bisa hidup. Tidak akan bisa hidup. Manusia hidup tanpa hablumin nanas tidak akan bisa hidup. Manusia hidup tanpa saling tolong menolong tidak akan bisa hidup. Contoh aja gampang. Contohnya apa Bang? Orang kaya, duitnya banyak. Duitnya banyak, udah gitu nggak ada yang kerja. Ya. Nggak ada yang mau kerja sama dia. Nah duitnya lama-lama habis. Habis. Taruhlah di deposito, lama-lama juga habis. Ya. Jadi manusia hidup itu harus saling tolong menolong. Makanya Allah hidupkan yang disebut namanya hablum minannas wa hablum minallah. Saling tolong menolong. Ya. Mau semua agama kita Bhinneka Tunggal Ika. NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku, semua adat ada semua. Kita saling tolong menolong, saling mendoakan. Ingat, hati-hati jangan kena adu domba. Di zaman sekarang tahun 2001 jangan sampai kena adu domba. Hati-hati. Ya. Jangan kita Indonesia ini terpecah belah. Hati-hati dengan adu domba. Jangan sembarangan. Kita mengeser atau apa. Cek dulu kebenarannya. Kalau baru katanya itu belum benar. Belum ada bukti. 1 jam. Ini dikit lagi 1 jam ya. Mungkin udah berapa juta? Bisa nanya kali mungkin. Tolong bahas hijib Nasur dong. Aduh. Itu berapa juta yang nonton? 1,5. Alhamdulillah 1,5 juta. Alhamdulillah ya enggak. Jadi hijib, waduh panjang deh. Hijib Nasr, hijib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hijib Alawin, hijib hijib Nabawi. Ya, itu banyak hijib. Banyak hijib. Kalau bicara hijib gini ya. Tolong siapa yang mengamalkan hijib? Dulu Abang mengamalkan hijib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya hijib Imam Nawawi. Tapi jujur itu sangat berat karena ujiannya, godaannya sangat berat kepada kita. Makin naik kita derajat kita dengan hijib, ya makin kencang godaannya. Dan hijib itu panjang doanya apanya, silakan. Kalau Abang gini pernah ngobatin orang kesurupan, bacain hijib, bacain ratib, bacain Al-Baqarah, bacain surat Al-Jin, kepanjangan. Kata guru kepanjangan, Wan. Diketawain sama guru. Kesian yang kesurupan tuh kagak baik-baik, lu bacain kagak baik-baik tuh. Diketawain. Coba bacain yang singkat, padat, jelas, sembuh. Bagaimana? Itu tadi. Daripada samurai panjang, tapi tumpul dengan golok tapi pendek, tapi tajam. Istilahnya seperti itu. Bukan jelek, hijib jelek, ratib jelek. Enggak. Bukan itu ya. Jangan salah paham, bukan. Cuman maksud Abang ini, bagaimana cara menyembuhkan orang kena guna-guna, santet, teluh, atau kesurupan yang simpel. Yang simpel dan cepat.
Karena kesian orang kesurupan tuh setelah itu lemes badannya. Kayak manggul beras 1000 kilo. Pada sakit badannya. Nah disitulah bagaimana caranya. Jadi kalau nanya hijab nasr, kalau memang diamalkan, umur kamu berapa? Abang tanya dulu. Nanti japri abang, umur kamu berapa, ini berapa, bagaimana? Nanti abang kasih bimbingan, abang akan tuntun. Jangan sembarangan. Nah banyak tuh yang gila begitu. Yang stres gila tuh itu. Memaksakan. Doa nubuat juga. Itu dalam. Dulu abang puasanya doa nubuat tuh. Doa nubuat tuh jahe, kunyit jadi emas. Ditanam udah puasa 3 hari bukannya jadi emas, numbut pohonnya. Allah Akbar. Tapi ada artinya. Kenapa numbuh? Ya, berarti numbuh kan? Insya Allah ilmu kita numbuh baik. Gitu. Walaupun nggak jadi emas. Padahal abang lagi puasa lagi susah, mau makan aja susah, ngutang apa. Wah, ngamalin doa nubuat. Kunyit jadi emas. Udah amalin ini kunyit pegangin, ini kunyit dibacain, puasa 3 kubur. Bukan jadi emas malah numbuh. Subhanallah. Itu yang hadir siapa sebutin yang hadir aja. Hadir aja. Ini udah 1 jam. Jam berapa ya, Bib? Ustaz. Jam 2 nih, jam 2 pagi. Nggak kerasa ya. Nggak terasa karena kalau bicara begini sampai pagi sampai subuh pun enak, betul. Nggak terasa gitu. Karena abang ini lagi bertamu, jadi tamu tuh tahu diri gitu. Tamu harus tahu diri. Takut orangnya capek yang punya tuan rumah apa kan gitu. Memang tamu adalah raja, perlu dihormatin, tapi juga mesti tahu diri tamunya gitu atuh. Ada yang hadir dari Gunung Kidul. Ya. Dari Sultanan hadir pengajian. Ya, terus yang hadir-hadir aja. Ada Wilis Bekasi. Ya, Wilis, ya. Salam hormat pengajian. Ya, Wilis murid. Ada Seri Paujan, Pasar Minggu hadir pengajian. Ya. Semoga sehat selalu pengajian. Oh, ya. Terus Ada Muhammad Afandi Koiri, salam dari Pasuruan. ya, alhamdulillah. Di luar negeri ada. Ada Dari luar negeri ada si Akbar ya. Agustina, seorang Bandung hadir pengajian. Ya, siap. Alhamdulillah. Nih, kalau orang-orang yang hadir malam jam 2 segini nih belum tidur ada 2 nih. Artinya ada 2 dia lagi zikir atau ada 2 lagi stres, nggak bisa tidur, mikirin sesuatu, mikirin pacarnya, mikirin duit, mikirin ini nih. Gimana? Ada Tutik Marsiati dari USA hadir pengajian. Hah? USA, Tutik, Amerika. Alhamdulillah ya Tutik. Semoga Tutik di Amerika sehat selalu, sukses ya. Kamu sani TKI, mudah-mudahan kamu bahagia, Amin. sukses dan lain-lain. Nanti bisa japri abang kalau ada masalah apa-apa, insya Allah abang bantu. Amin. Apalagi kita sama-sama orang Indonesia. Ya, semoga orang Indonesia di luar negeri itu ya kang-katannya dia sehat selalu, bahagia, ya kan. Kadang-kadang suka susah, sedih, nangis, gini Bang Haji, begini saya di Hong Kong, saya di ini, kesian di Cina. Kita namanya satu darah, ya kan, satu darah satu suku Indonesia. Kita sedih gitu loh. Pahlawan pas. Iya, bagaimana kita membantu gitu kan? Ya, mudah-mudahan Tutik sehat selalu. Siapapun yang di luar negeri, TKI, orang Indonesia, kita sama-sama mendoakan. Nanti kita tutup dengan doa untuk TKI kita di luar negeri agar sukses, maju, bahagia dunia dan akhirat ya. Udah bahagia dunia dan akhirat tuh semuanya tuh. Dunia akhirat, di dunia udah semuanya komplit. Ada yang hadir. Muhammad Ali dari Singapura. Oh ya. Ya, Pak Ali. Assalamualaikum, Pak Ali. Ya. Singapura. Ada dari Taiwan. Ya. Rafi Gilbert. Nah, baca ngomong yang benar. Ya. Oh, Ada Tony. ngomong nggak Ica akan nambah. Timur. Ada Tony yang hadir dari Kalimantan Timur. Ya. Kaltim. Ya. Alhamdulillah. Terus yang hadir deh. Sebentar kita tuh. Ada Muhammad Johar dari Malaysia. Johar. Siap Johar ya. Murid abang di Malaysia ini. Ya, terus perjuangan ngobatin orang terus lanjut ya. Pantang mundur. Iqbal dari Jepang. Ya, Iqbal, murid abang, jalankan terus ya. Jadi spiritual sejati yang baik, yang benar ya. Jalankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong semua agama dibantu ya. Mudah-mudahan kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di Jepang. Gitu ya.
Jepang dingin. Sakura ya. Kamu jangan takut sama Yakuza. Nah, Kalau ada Yakuza, kamu bacakan ilmu hodam dan hikmah, selesai. Nggak akan bisa nyentuh kamu. Bohong. Kalau bisa nyentuh kamu, abang balikin mahar sedekah kamu. 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kalau ada yang bisa nyentuh kamu. Asalkan kamu ingat Allah. Dengan ilmu hodam dan ilmu hikmah. Bohong. Kenapa? Bukan abang sombong. Abang tidak sombong. Abang sombongkan ayat Allah. Ilmu Allah, ilmu hikmah itu pakai ayat Allah semua. betul. Bukan abang. Enggak, abang cuma perantara doang. Gitu. Tapi kamu yakin, berani, tegas, Yakuza tidak bisa menyentuh tubuh kamu. Nih, potong leher abang kalau bisa. Itu ayat Allah. Karena kita sombongkan ayat Allah. Ya, lagi yang hadir. Ari Long dari Singapura hadir bang. Ya, alhamdulillah. Ada Ari Tapiskan yang hadir. Adanya Memimis Sentul. Oh ya, betul. Arai. Arai. Ininya Kang Atan ya. Betul. Makasih. Ada Rahman Adiansa dari Surabaya hadir bang. Ya, alhamdulillah. Terus bisa baca nggak di sini? Lama amat bacanya. Yang hadir aja. Mau udah rabun gitu. Ada lagi nggak? Ya, coba cek di situ. Kita tutup nanti dengan doa. 1 jam nih lebih. Atau Rojana. Kalau nggak ada yang penting kita tutup. Kalau ada yang penting kita jawab. Ya, oke. Alhamdulillah pada hari ini atas petunjuk dan izin Allah dan ridho Allah, abang bisa hadir di tempat ini. Di tempat Padepokan Arjuna Srikandi Nusantara, ketua umumnya dari Kang Atan. Dan beliau juga ketua DPC Cibubur Forum Pemuda Indonesia dan juga hadir dari ketua Pemuda Indonesia Cilengsi dan Mas Parmin ya sekretaris dan ada Ustadz Zainal Fikri. Ya, jadi abang bersilaturahmi kemari bertamu ya karena sudah jam 2 ya, sudah 1 jam lebih. Ya, kita juga mesti tahu diri ya. Kalau terus-menerus nih sampai subuh nggak kelar. Betul. Jadi abang mohon maaf lahir batin ya apabila ada kata-kata yang salah ya semata-mata itu karena kekurangan diri abang dan apabila ada kata-kata yang benar hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa untuk Ustadz Zainal untuk menutup doa. Ya agar doa untuk ini apa Ustadz TKI TKW di luar negeri dan untuk kita semua ini yang pada malam ini menyaksikan live maupun tidak yang akan datang, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li ababal khair, ababal sehat, ababal ni'mah, ababal rizki, ababal ridha, ababal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Tadi doa singkat itu namanya doa sapu jagat. Kalau kita pergi umroh, kita nggak bisa baca apa-apaan tuh, itu doanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu namanya doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu istilahnya untuk semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Fid dunya wal akhirat. Ya, mudah-mudahan itu saja. Nggak ada yang nanya lagi kan? Kalau ada, mohon maaf, kita lanjut besok. Ya, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib solusi masalah Anda. Majlis Taklim dan Zikir ada Tuhan. Padepokan Arjuna Srikandi Nusantara. Allahu Akbar.